Oke, selamat datang kembali di vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog-vlog saya seputaran otomotif, tip dan trik perbaikan untuk semua jenis otomotif. Kali ini saya akan mengecek kondisi aki ataupun starternya yang bermasalah. Ini kendalanya kalau di pagi hari gini. Oke, di starter itu kemungkinan bisa ataupun tidak bisa. Ini untuk lampu-lampu indikator semuanya nyala. Nah, itu permasalahan gini. Itu dipastikan jelas akinya. Jadi buat rekan-rekan yang mengalami kerusakan seperti itu, jangan kaget, jangan khawatir. Itu dipastikan akinya yang lemah. Pertama-tama kita akan buka dulu kapnya. Bawah ini. Oke, setelah kap terbuka kita angkat. Kita tidak mengetes aki dengan menggunakan alat, tapi dari indikator-indikator tadi jelas kemungkinan besar ini ada masalahnya di aki. Sebelum kita ngecas aki, lakukan langkah-langkah ini. Oh ya, pertama langkah-langkahnya adalah kita harus melepas semuanya, kabel negatif maupun positif, agar tidak merusak yang lain. Karena di charger itu pengisiannya belum murni 100% DC, karena ada arus-arus induksi ataupun arus bocor, jadi belum 100% dia DC, masih ada keluaran AC nya, dan itu juga kemungkinan besar ada yang namanya induksi dari listrik AC PLN, karena sangat besar sekali. Sedangkan kalau di aki sendiri ini adalah pengisiannya menggunakan sini alternator, juga kelihatan ini, atau dinamo ampere. Jadi alternator itu sendiri langsung keluarnya DC, karena dia tidak memakai yang namanya listrik PLN. Jadi itu keluarnya karena di dalam alternator sendiri itu ada IC yang mengubah arus putaran itu arus AC menjadi arus DC. Oke, sudah semuanya sudah dilepas, dan kita akan menyiapkan charger. Charger ini saya bikin sendiri. Untuk chargernya sendiri saya menggunakan trafo 10 ampere yang ini. Keluarannya saya pakai yang 13,5. Ini 13,5. Setelah kita pastikan semua konektor yang ada di spool aki sudah dilepas, baru kita menancapkan kabel. Untuk yang ini saya kasih ini saya tanda positif karena ini bikinan saya sendiri, jadi saya juga harus tahu positif negatifnya.
Setelah kita hanya masang satu aja di kutub positif, baru kita akan menancapkan listrik. Indikatornya sudah nyala, baru kita coba negatif, kita sambungkan apakah ada beban untuk di trafonya. Ya, jelas trafonya bunyinya kipas agak kecil, berarti juga ada beban yang bisa masuk ke aki. Ini saya tandapkan di sini, kalau akinya masih kosong berarti dia akan mengisi dengan ciri-ciri beban yang ada di trafo. Dengan ciri tadi kipasnya agak berat putarnya, itu berarti arus pengisian di aki sedang berjalan ataupun sedang masuk. Kita tunggu kira-kira aja setengah jam ataupun 1 jam, ataupun kalau tidak punya alat, dengan cara kita pegang akinya. Dengan cara kita pegang akinya gini, itu kalau sudah hangat gitu aja, jangan sampai terlalu panas, itu berarti dia sudah bisa dimasukkan. Maksud saya sudah bisa dinyalakan. Ini adalah cara mengecek aki yang tidak mempunyai alat cek. Ya, kira-kira sudah setengah jaman. Saya akan cek dulu apakah sudah hangat. Sudah hangat. Ya, sekali lagi buat rekan-rekan yang mau charger aki yang tidak mau lepas akinya, yang terutama diperhatikan adalah kita harus melepas yang namanya kutub negatif maupun positif. Kenapa itu dilepas? Karena biar tidak merusak yang namanya ECU ataupun sistem elektronik di kendaraan ini sendiri. Kenapa itu harus dilepas? Karena ECU-nya itu bisa rusak karena kena arus yang tidak murni, ataupun kena namanya listrik induksi ataupun listrik statis dari arus AC PLN ini sendiri. Itulah sebabnya saya rekomendasikan kalau mau charger aki sebaiknya kabel kutub negatif maupun positifnya harus dilepas dulu. Ini berhubung sudah agak lumayan lama dan ini saya pegang hangat karena kita tidak menggunakan alat tester apapun. Pertama kita lepas dulu negatifnya. Kita singkirkan dulu untuk ini chargernya, lumayan hangat ini trafonya. Yang perlu diperhatikan lagi, kalau setelah dicas ataupun setelah masang aki, sebaiknya mana kutub negatif ataupun kutub positif dulu yang dipasang. Kalau menurut saya yang dipasang adalah kutub positif dulu. Karena apa? Karena gini, kalau kita masang kutub negatif dulu baru positif, kalau kita mau mengencangi kutub positif, baut di kutub positif, takutnya gini, jret gini, ini terkena massa dan terjadi short ataupun konslet. Jadi kutub negatifnya dipasang terakhir dulu. Semua jenis kendaraan masangnya kutub negatifnya terakhir. Beda halnya lagi kalau kita mau masang menyambung instalasi di jaringan rumah, maksudnya di jaringan listrik AC milik PLN. Kalau di jaringan AC milik PLN, kita sebaiknya masang dulu kutub negatif.
Maksudnya kita merangkai kabel untuk lampu-lampu itu negatif baru positif. Karena apa? Kalau di jaringan PLN itu itu groundnya kan di negatif. Jadi manusia itu mempunyai elektron negatif ataupun ada sumber listrik negatif, biar tidak tersengat aliran listrik, jadi harus menghubungkan kutub negatif dulu. Sedangkan kalau untuk kendaraan kita harus memasang yang positif dulu baru negatif. Ya, saya cut dulu karena sulit untuk mengencangkan. Oke, kalau dirasa cukup sudah kencang, tinggal tutup lagi. Dan ini perhatikan, untuk mobil-mobil sekarang atau jenis injeksi yang teknologinya sudah modern, itu pasti kalau di sambung pertama untuk negatifnya ada percikan arus. Nah itu karena untuk mobil-mobil sekarang itu walaupun kunci kontaknya dimatikan, itu tetap ada arus yang masih mengalir terus. Itu karena ada di sistem jam ataupun sistem alarm. Setelah itu kita baru mengencangkan baut-bautnya. Dan ini kalau seandainya di sepul ataupun kutub-kutub aki ini terdapat karat yang warna putih ataupun hijau, itu gampang. Cara ngilanginnya dikasih setempet sedikit aja, ini sepulnya dikasih setempet itu biar tidak terjadi karatan. Untuk ini sendiri masih ada setempet yang dikit, jadi saya tambahi. Setelah kutub negatifnya terpasang dan kutub positifnya juga terpasang, akan saya coba dulu. Bagaimana? Apakah ada perubahan? Seharusnya sudah oke. Nah itu. Akan saya coba. Nah, ya benar ataupun betul, itu kendalanya ada di akinya, karena aki ini sudah lemah dan tidak digunakan 3 hari, sudah mau minta charger. Ya inilah cara mengatasi gimana yang namanya indikator ataupun panel-panel di dashboard tidak bisa nyala saat kontak di starter. Penyebab utama adalah karena aki tekor. Oke, cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda suka, klik subscribe, like, komen, share ke seluruh teman Anda yang ada di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.